Loading. Hari sudah? Udah. Oke. Untuk banyak soalnya udah dibuka? Oh belum. Belum. Saya buka dulu. Sudah kenal. Dari sini kita akan bahas satu per satu. Mudah-mudahan bisa dibahas semuanya ya. 1 sampai 20. Ini adalah materi sejarah yang memang biasa dipelajari di kelas 11 dari semester 1 awal hingga semester 1 akhir. Jadi selama kalian sudah mengerjakan setengah dari itu semua. Oke, kita mulai dari perempuan dulu. Silakan, bisa tolong dibacain soal nomor 1. Ya, soalnya aja. Nah, jalur rempah. Nah, nomor 1 adalah soalnya ini ya, tentang jalur rempah. Apa sih jalur rempah itu? Apakah jalur perdagangan atau jalur yang bukan perdagangan atau sebagainya? Kita bisa lihat kata kunci dari jalur rempah itu adalah Nusantara. Itu kata kuncinya. Jadi bisa dibilang jalur rempah itu adalah jalur dagang yang pusatnya di Nusantara. Dulu ada 2 jalur. Ada yang disebut Silk Road atau jalur sutra yang membentang dari daratan Cina ke Eropa, ke Afrika, juga sampai ke kita. Itu berjualan keramik, porselen, kuda dan sebagainya. Sedangkan yang kita bahas adalah jalur rempah. Ini adalah jalur yang baru. Dari mana rempah itu berasal? Saya mau dengar. Nusantara. Tepatnya di mana? Jawa. Bukan Jawa. Di mana? Ada bukan mana? Bukan Maluku. Dari Maluku. Jadi jalur rempah itu adalah jalur dagang yang pusatnya di Nusantara, terutama di Maluku. Oke. Dari sini berarti jawabannya apa? Jawabannya jawabannya adalah bacain coba bisa itu apa? Lalu lintas perdagangan domba internasional yang memusatkan Nusantara sebagai titik kunci. Nah, itu dia. Pusatnya adalah di Nusantara. Silakan Talita. Gimana nomor 2? Nomor 2 soalnya. Soalnya aja. Tindakan Sultan. Iya kali. Nomor 2 setelah menguasai kota Konstantinopel adalah. Oke, tindakan Mehmed II. Setelah menaklukkan Konstantinopel. Nah, kalian harus tahu Mehmed II ini dipelajari gitu ya, harusnya. Ini adalah salah satu dari pemimpin agung di Turki Utsmani. Ada Umayyah, ada Abbasiyah, ada Utsmaniyah. Nah, Utsmaniyah ini zaman keemasannya ada di Mehmed II. Dia berhasil menaklukkan yang disebut Konstantinopel. Dulu Konstantinopel ini adalah pusat perdagangan bagi seluruh bangsa Eropa. Karena bangsa Eropa pada saat itu sangat takut sekali dengan laut. Mereka percaya sama mitos, ya, ada penyihir laut, ada kraken, ada naga. Ya. Mereka percaya semua itu. Mereka takut keluar laut. Mereka pakai jalur Konstantinopel karena ini jalur darat, jalur aman dari mitos laut. Apa yang dilakukan oleh Mehmed II? Yang pertama adalah mengganti namanya menjadi Istanbul. Nama ini maksudnya ya, mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul menjadi Istanbul. Ini pertama. Oke, di opsi gak ada ya? Di opsi gak ada. Kemudian yang kedua, memboikot orang-orang Eropa. Kemudian yang ketiga, menaikkan
harga. Yang ditanyakan nomor 2 apa kita? Tindakan setelah menguasai pasarnya. Doang, nggak ada kecuali, nggak ada apa? Enggak. Oke. Opsinya boleh dibacain? Yang A. Mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Yang B. Menutup akses bagi pedagang Eropa untuk pedagang rempah-rempah. Yang C. Membuka pintu perdagangan rempah-rempah bagi seluruh pedagang. D. Menjembatani perdagangan rempah antara bangsa barat dan pedagang. Oke. Yang E. Menghentikan perdagangan komoditas rempah di wilayah kekuasaannya. Oke, menurut saya jawabannya mana nih? Yang hangat ya, berdasarkan dari 3 ini dampaknya. Hah? B. Oke, ada yang B, ada yang A. Yang A berapa orang? Seorang. Yang B cuma rapi doang nih. Yang B, cewek-cewek B atau A nih? B juga. Ada siapa? Kamu A atau B? A berbanding ber B. A. Oh, B. B. B atau A nih? B. Oke. Dampaknya adalah kita lihat ya, ketika ada 3 ini dia berdampak pada Eropa. Tadi katakan Eropa datang ke Konstantinopel untuk ngapain? Berdagang. Tapi orang Eropa ini bukanlah seorang produsen. Dia adalah konsumen. Dia bukan pedagang rempah. Karena pedagang rempah adalah orang-orang timur. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Yaitu kita tulis di sini orang Eropa kehilangan akses buat beli rempah gitu. Ini dampaknya ya. Kalau yang B itu lebih ke produsen. Orang-orang Eropa itu tidak punya rempah satu pun. Tapi kan sekarang ada Basel dan lain sebagainya, itu masa sekarang belum nggak ada. Dia orang Eropa datang ke Konstantinopel buat beli rempah. Kemudian nomor 3, silakan Sasi. Penjelajah Eropa pertama yang mencapai samudra Pasifik dan Atlantik adalah. Oke, penjelajah Eropa, Pasifik dan Atlantik. Oke. Nih, kita jabarkan dulu. Penjelajah Eropa itu ada banyak. Yang paling memulai perjalanan setelah era Atlantik itu adalah Bartholomew Dias. Dia orang Portugis. Dia ke arah timur. Artinya dia tidak ke arah barat. Karena Atlantik itu adalah arah barat. Kalau kita punya map, punya peta, kalian lihat. Ini Eropa. Kita coba kasih pemisahan. Ini Eropa. Ini Amerika. Ini Afrika. Berarti Asia di sebelah sini ya. Ini Australia. Nah, kalau kita pakai pemisahan seperti ini, kalau mau ke Atlantik, berarti jalurnya ke sini. Jalurnya ke arah sini. Sedangkan kalau mau ke India, jalurnya ke sini. Maka orang-orang yang datang ke wilayah Atlantik itu adalah mereka yang berasal dari Spanyol. Coba kira-kira nama yang berasal dari Spanyol yang mana nih? Yang Messi Argentina. Franco. Lamine Yamal. Apa? Juan Sebastian. Juan Sebastian. Oke, kalian udah Juan. Franco. Pasco. Oke. Spanyol. Nama-nama Spanyol. Fernando. Oke. Fernando. Bisa dijun. Oke. Fernando. Ada yang Fernando, ada yang Juan Sebastian, ada Pasco. Fernando Torres. Ada Torres ya. Jawabannya adalah Fernando. Fernando. Wah, gitu. Doi. Jadi tadi ada beberapa orang ya. Siapa aja sih orang-orangnya? Coba biar kita skill satu. Pas. Yang apa yang ada? Pasco da Gama. Siapa nih? Terus Bartholomew Dias. Terus Christopher Columbus. Christopher Columbus. Fernando Magellan. Fernando apa tadi? D.
Ini bisa disebut juga Magellan ya. Satu lagi terakhir, Juan Sebastian. Johann Sebastian. Ini juga mirip ya. Ini juga kayaknya Spanyol nih. Mari kita bahas. Vasco da Gama itu adalah penjelajah dari Portugal. Nah, ini temannya Ronaldo nih. Penjelajah dari Portugal yang menujunya kemana? Ini mah ke India. Targetnya India, menuju India. Tidak. Bartolomé Dias ini cuma sampai ke Cape Cross sama Cape Good Hope ya, atau Good Hope. Nah, bahasa Indonesianya adalah Namibia dan juga Tanjung Harapan. Bahasa kerennya Cape Cross dan Cape Good Hope. Kemudian Christopher Columbus itu cuma sampai Atlantik aja, Kenapa tuh? Amerika. Karena cuma itu targetnya. Kan disuruh buat belayar nih, disuruh buat belayar Ya. sama pemerintahnya. Kemudian setelah dia nemu daratan ke Amerika, makanya dia disebut penemu Amerika, dia disebut nanti si Columbus teh. Ya. Karena dia berhasil sampai ke situ. Dia pikir Amerika teh adalah ini, ini Indonesia di sini, Indo. Nah dia pikir di sini, makanya dia pas sudah sampai sini, ya udah balik lagi, karena dia pikir ini finishnya. Padahal ternyata kalau kita masih tembus ke sini, bakal jebol di situ. Dilanjutin sama orang yang bernama Abel Hayes. Dia yang melanjutin. Christopher Columbus, CC. Lanjutin Christopher Columbus, karena si Columbus cuma sampai Amerika doang. Nah, yang lain Johann Sebastian Elcano disebut salah. Nggak terlalu salah, disebut benar, tapi tidak benar. Kenapa? Karena Johann Sebastian Elcano itu hanya keneknya saja. Keneknya. Ini penjelajahnya. Ini keneknya. Jadi bisa dibilang disebut salah dan disebut benar, tapi ini tokoh. Gitu sih. Oke, bisa dipahami? Ada yang bertanya dulu nomor 3 ini? Aman? Oke, ya Pak, silakan. Nomor 4 tolong dibacakan soalnya. Waktu menuju pelayaran samudra yang paling tepat adalah Pemicu pelayaran samudra. Pemicu pelayaran samudra. Oke, kita bahas pelayaran samudra itu titik awalnya ya, titik awalnya ketika Konstantinopel dikuasai. Oleh siapa tadi? Al-Fatih. Oleh Al-Fatih. Nah, dari sini kita karena mereka udah nggak bisa beli rempah lagi, mereka panik. Kira-kira kita harus apa ini? Ya udah deh, kalau misalkan kita nggak bisa beli rempah, ini kita nyari sumber rempahnya langsung. Karena kalau misalkan kita dapat sumber rempahnya, itu bakal untung seuntung-untungnya. Biasanya kita itu kalau di perdagangan ya, perdagangan yang begitu ada petani kan, ada petaninya, kemudian ada tengkulaknya. Ini pengepul lah, ada pengepulnya, kemudian ada yang menerima itu apa sih ya? Pokoknya anggap aja penerima. Kemudian ada pasar, kemudian ada supermarket besar, supermarket, mall dan seterusnya. Nah, kalau misalkan orang-orang Eropa waktu itu berhasil dapat dari sumbernya, berarti dia bisa beli di sini, tapi kemudian menjual di sini. Kalau jumlahnya berapa puluh kali lipat ini. Itu yang diincar sama orang-orang Eropa. Kalau pakai ke tengkulak dulu, ke penerima dulu, ke pasar, ke supermarket pasti mahal. Coba kalian lihat buah-buah di AP berapaan sama buah-buah di petani. Karena kemarin nanya sama tukang semangka, kalau petani itu menjual semangka 4.000 per kilo. Makanya pas akan nanya tuh gini, Pak, ayo bapak gak rugi itu jualan semangka itu payu-payu. Dan payu seperti kubi batiran. Nah apa kata-kata. Karena dia jawab, soalnya di petani mah apa-apa itu wawancara singkat
benar atau enggak ya, tapi yang jelas dia mengatakan begitu. Artinya logikanya kalau kita beli dari petani kemudian langsung tanpa melewati ini dijual di supermarket untungnya besar sekali. Itu yang diinginkan oleh orang si Eropa ini setelah Konstantinopel dikuasai oleh Turki Ottoman. Jadi jawabannya adalah C. apa ya? C teh? Tolong bacain. Loh, gini. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Ottoman. Nah, betul. Jawabannya adalah C. Jatuhnya Konstantinopel oleh Turki. Silakan. Udah bilang. Boleh. Silakan tadi nomor 5. Salah satu bukti tentang jalur rempah sebagai salah satu jalur perniagaan yang cukup tua dalam peradaban manusia adalah Oke, bukti jalur rempah. Kita bahas dulu. Jalur rempah Nusantara itu dibuktikan dengan beberapa macam hal. Yang pertama adalah adanya artefak di Mesir yang isinya bekas rempah-rempah. Ini satu. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah dua catatan penting, yaitu catatan Marco Polo dan Ibnu Battuta. Oke, kembali ke papan tulis. Nah, ini bukti ya. Yang pertama adalah artefak Mesir. Kemudian yang kedua adalah catatan Marco Polo dan Ibnu Battuta. Kemudian yang ketiga adalah adanya keragaman budaya. Oke, dari tiga ini mana yang paling tua? artefak Mesir. Artefak Mesir. Jadi jawabannya? Setuju. Iya, memang. Artefak Mesir tua. Jawabannya adalah A, yaitu artefak Mesir. Cleopatra. Bukan yang B, C, D, E, itu adalah tulisan-tulisan asing gitu ya. Atau kalaupun ada dua yang dibenturkan, misalkan A iya, B iya, maka jawabannya tetap A. Karena dalam soal adalah yang paling tua. Silakan Raffi nomor 6. Dalam jalur rempah Nusantara dikenal juga sebagai melting pot. Melting pot. Apa itu melting pot? Melting pot. Melting itu meleleh. Meleleh. Pot tempat. Jadi maksudnya apa tuh? Ada yang bisa nyebutin nggak? Meleleh tempat. Melting meleleh. Yang C. Meleleh tempat. Apa C itu? C. Titik bertemunya berbagai kebudayaan. Mantap, betul ya. Jadi melting pot di sini maksudnya adalah peleburan dari berbagai kebudayaan. Wah, ya nih. Kamu udah belajar sih? Belum. Udah dong. Oh, keren. Belum pernah masuk. Kok bisa tahu sih? Feeling. Mantap. Saya pilih kamu kepake nih. Peleburan dari berbagai kebudayaan yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai belahan dunia. Makanya nih kita mau macam-macam. Contoh nanti apa coba lihat. Ini orang Sunda semua bukan? Iya. Kayaknya sebagian berarti ya. Bahasa Sundanya perut apa? Perut. Betul. Ternyata betul itu harus apa? Di bahasa Arab. Anak kita masih tahu bahasa Arab. Apa nih? Apa bahasa Arabnya betul? Batun. Bahasa yang lebih mendekati betul. Android. Betul. Tapi ada bahasa satu lagi kosakata yang bahasanya mendekati betul. Itu Bitman. Betul. Benar Batun tadi. Batun satu lagi. Berenang. Butam. Apa? Butam. Bukan. Bu. Betul.
Iya betul. Butam. Bukan? Butam. Betul. Apa? Batam. Betul. Batam. Butun. Butun, aku bilang butun. Enggak. Butun. Lihat ya. Lihat di Al-Quran ya. Fi butunihim. Oh iya benar. Dari perut mereka. Nah itu ya. Jadi ada istilah-istilah yang memang diserap. Kenapa? Karena kita pernah di dalam kursi. Bahasa Arabnya kursi. Ada juga yang mirip-mirip dari bahasa lain Portugis misalnya. Sapatu bahasa Portugis itu zapatoes. Anduk itu bahasa Belanda itu. Handuk. Ya, jadi ada dengan dalam import kita ada banyak sekali perpaduan bahasa yang ada. Bahasa juga salah satu bagian dari kebudayaan manusia. Oke, nomor 7 silakan Zik. Salah satu penyebab perlawanan rakyat Ternate di bawah kepemimpinan Sultan Hairun terhadap Portugis. Perlawanan Sultan Hairun. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah Portugis terlalu angkuh. Dimanakah maksudnya angkuh itu? Maksudnya adalah Portugis benar-benar dia tuh merasa di atas angin, dia tuh merasa dewanya, dia tuh merasa kalau orang-orang Ternate itu gak ada apa-apanya. Itu kata si Portugis deh. Ternyata Sultan Hairun mesti marah. Enggak kok. Ternate ini justru yang punya daripada semua wilayah makhluk itu. Tapi Portugis enggan mengakuinya. Terus yang kedua adalah Portugis jadi sales agama ini. Nah, apa agamanya? Katolik. Dipasarin Katolik. Yuk kita benar-benar tersesat kita ikut misalkan. Jadi pada saat itu Sultan Hairun yang sudah mempertahankan ajaran Islam, dia merasa tidak terima dengan adanya sales agama lain. Maka Sultan Hairun melakukan perlawanan. Gak boleh nih kamu menyebarkan agama ini di wilayah Ternate, karena Ternate itu adalah salah satu dari tempat yang dihuni seseorang yang dijuluki Zilullah fil Ard. Apa itu artinya? Harus juga sama bisa deh. Zilullah fil Ard. Penguasa bumi. Bukan. Zilullah itu apa? Apanya? Zilullah apa? Iya itu. Apa itu? Zil. Z, Zai berarti Zai pakai kasroh, ada lam, ada ha. Zilullah fil Ard. Profil akan di bumi. Bumi. Ya. Tinggal zilullahnya, zilullah. Ada Allahnya berarti ada Allah. Ya, setuju. Utusan. Tinggal zilnya. Utusan Allah. Hah? Utusan Allah. Utusan bukan, utusan Rasul. Kuasa Allah di bumi. Bukan. Apa sih sebenarnya? Kalau yang hidung ini kita berdiri di cahaya ada yang hidung. Iya. Bayangan. Bayangan Oh, Allah bayangan. di bumi. Zilullah fil Ard. Mereka merasa bahwa si khalifah-khalifahnya termasuk Hairun. Dia merasa begitu. Di sini ada Zilullah fil Ard loh. Bisa-bisanya dia malah agama yang ini dipasarin. Jadi dia nggak terima, harus melakukan perlawanan. Namun ternyata Sultan Hairun yang kalah. Silakan Yul, Hilmi. Ya. Nomor 8 Hil. Jadi jawabannya apa? C. Nah, oke, C lah. Centang. C apa C? Portugis ingin menyebarkan agama Katolik di Ih bener bener. Keren. Pernyataan yang tepat terkait perang Diponegoro adalah Perang Diponegoro. Ini kan bukan perang Diponegoro ya, perang Jawa. Disebutnya perang Jawa, bukan perang Diponegoro. Diponegoro itu tokohnya ini tahun 1825 sampai 1830. Pelakunya siapa? Kalau di Indonesia ada Diponegoro. Kalau di orang luar atau Belanda ada Depok, si Depok ya. si Depok. Ah. Depok. Bukan Depok, Depok. Depok. De. Oh, Depok. Nah, Depok.
dekok ya, si dekok. Terus yang kedua, terus yang kedua itu alasannya dalam perang Jawa ini disebabkan oleh patok tanah nih. Disebabkan patok tanah tuh, jadi konflik gara-gara tanah. Dari dulu Patok tanahnya apa? patok tanah tuh batas ya, batas tanah dalam kurung sengketa. Parabut tanah. Iya. Ayo cek si Belanda saya pengen bikin jalan. Ayo cek si Diponegoro ini tanah leluhur saya. Oh. Nah biasa masalahnya dari bayar nanti kalau dipatok tanah gitu. Namun di sini memang lumayan pahit ya, karena Diponegoro itu juga harus melawan keraton pada saat itu. Oke, dari tiga fakta ini udah berjawab belum? D. Dek, Pemimpin pasukan Belanda dalam melawan di Ponegoro adalah Jenderal Dekok. iya, pihak Belanda saat melawan Diponegoro adalah Jenderal Dekok. Bukan Bekok. Dekok. Balik lagi, Nisa. Nomor berapa? 9. Ayo, mana dulu kamu ya? Ayo. Oke. Tadi dulu deh. Nomor 9. Ataya? Talita siapa? Oh iya, Ataya, maaf. Talita siapa ya? Nomor 9 ya. Berikut ini yang termasuk tokoh-tokoh Banjar yang terlibat dalam perang Banjar adalah. Oke, tokoh Banjar nih kalian ya tadi ya. Iya. Kira-kira siapa ya namanya Banjar? Oke. Kamu tokoh-tokoh perang Banjar. Banjar itu di mana sih? Di Banjar, Ya di mana? Banjarnya di Jawa Barat. Jawa Barat. Kalimantan. 1857 sampai 1905, lihat lama banget ya. Betul. Kalimantan. Tokoh yang paling utama sebenarnya udah pasti the one and only, uang 2.000 rupiah beberapa tahun belakang, Pangeran Antasari. Yoi. Terus raja yang tidak terpilih, Hidayatullah. Sebenarnya cuma 2 ini, tapi karena perlawanannya lama, dilanjutin sama anaknya Antasari, yaitu Gusti Muhammad Semar. Tuan Imam Bonjol mah Sumatera. Uang 5.000 Ada lu pada antes hari ini. pasti murah. Nah, iya pasti murah. Pasti murah di Maluku. Oh, salah berarti. Jadi jawabannya adalah ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini saya silakan. adalah tindakan Belanda yang tidak menghargai adat rakyat Bali, terutama terkait dengan kawan-kawan. Oke, perang Jagaranda itu sebenarnya Bali itu sebenarnya 3 kali perang itu. Perang Bali 1, perang Bali 2, perang Bali 3. Jagaranda itu adalah perang Bali 2. Tepatnya ada di 1849 sampai 50. Ini tepatnya. Kita cari faktanya itu faktanya kan? Oh, tahun sekarang ya? Nah, oke. Kita pakai faktanya dulu. Dipimpin oleh tokoh lokal yang bernama Ki Gusti Ketut Gelanti. Ngurah Rai mah belakangan. Tadi ada, bener ada. Kamu baca dari mana, Rafi? Dulu. Pernah? Ya. Emang ada. Ngurah Rai ada. Nggak bohong itu. Terus ada tadi ya Harta Wantara. Harta Wantara itu adalah
pengambilan, hak penawanan ya, hak pengambilan, bangkai atau bekas kapal di laut oleh Belanda. Oke, sampai detik ini ketemu jawabannya belum? Apa jawabannya? Hak tawar itu berkaitan dengan sisa-sisa yang hanya boleh diambil oleh pasukan Belanda. Sobat, tolong bacain. Apa jawabannya? Menguasai wilayah pelabuhan. Coba lengkapin bacanya. Hak menguasai wilayah pelabuhan Bali. Bukan. Bukan. Yang D. Coba yang apa? Hak penyitaan kapal yang terdampar di Bali. Nah itu. Tapi Karena dari sini kan hak pengambilan bangkai atau bekas kapal di laut oleh Belanda. Itu namanya hak tawan karang, Nisa. Namanya hak tawan karang ya. Silakan Sasi nomor berikutnya. Pak, keburu nih kayaknya. Boleh dinaikin? Termasuk dampak ekonomi kolonialisme Belanda. Ekonomi kolonialisme Belanda. Ekonomi kolonialisme Belanda. Coba kalau dibaca opsinya. Ya. Opsi. Dibaginya wilayah Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 regents. Terus? Di bawahnya. B. Berdirinya Bank Lokal yang didirikan oleh tokoh pribumi Raden B. Aditya C. Dikenalnya sistem sewa tanah oleh masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa. D. Dibangunnya jaringan kereta api di Aceh dan Makassar untuk proses distribusi kopi pada 1833. Munculnya golongan terpelajar dan empuk melahirkan nasionalisme. Oke, mana yang menurut kalian ekonomi? Bank. Jawabannya adalah dibuatnya bank. Yang nantinya kita bakal menjadi BI. Dibuatnya bank oleh tokoh lokal. Kalau yang A, tadi apa sih yang ada? 9 prefektur. 9 prefektur, Iya, 9 prefektur dan 30 Regenschappen. nah ini mah masanya Dendels. Dendels itu adalah pemerintahan kaki tangan Perancis, bukan Belanda. Kalau yang B, bank ya. Kalau yang C, Sistem sewa tanah. itu oleh Raffles. Raffles itu Inggris, bukan Belanda. Terus D, Jaringan kereta api di Aceh. nah ini nggak ada. Kalaupun ada, kopi dan gula dan teh itu dari Jawa, bukan dari Makassar. Terus Munculnya golongan terpelajar yang mampu melahirkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. itu mah lebih jauh lagi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah si B ini. Belum lagi kan yang dibahas ekonomi, cari saja yang ke ekonomian. Tapi kak kan sewa tanah juga ke ekonomian. Nanti balik lagi kalau sewa tanah mah punyanya Inggris. Sedangkan ini Belanda. Lanjut, Aris. Dampak terjadinya kolonialisme terhadap kultur politik di Hindia Belanda adalah Kultur politik di Hindia Belanda. Hindia Belanda. Dampak terjadinya kolonialisme Dampak kolonialisme terhadap kultur politik di Hindia Belanda. Oke, terhadap kultur politik. Tahu nggak kultur politik itu apa? Kultur itu apa? Culture, budaya. Betul. Jadi budaya berpolitik di Indonesia kita itu mengenal kolonialisme apa tadi? Kolonialisme apa? Dampak kolonialisme apa? Belanda atau enggak ada? Belanda. Kolonialisme aja. Kolonialisme aja. Dampaknya cuma satu dalam hal politik ini. Pertama adalah terhapusnya sistem lama. Apa itu sistem lama? Kita pakai spidol merah. Sistem lama itu disebutnya feodal. Nah, gimana feodal itu? Feodal itu adalah sikap yang terlalu menghormati, terlalu mengagungkan sehingga terkesan membeda-bedakan. Contoh, barangkali
kali orang tua kalian pernah menjamu tamu yang ekonominya kurang, yang tidak berpangkat, dan tamu yang berpangkat. Biasanya orang tua akan lebih menjamu orang yang lebih pangkatnya, yang lebih banyak hartanya. Itu namanya feodal. Apalagi bupati, kepala desa, kepala camat, ketika bertamu ke rumah, udah mau makanan, disuguhkan yang terbaik, rumah diberesin dulu, itu namanya feodal. Dan itu terhapus oleh sistem kolonialisme, atau terutama Inggris, karena Inggris itu daripada ke feodal lebih ke fungsional. Jadi asalnya feodalisme menjadi fungsionalisme. Nah, kita lihat. Kemudian kultur politik yang lainnya adalah Indonesia mempelajari gaya politik dari Eropa atau Yunani. Makanya politik kita itu demokrasi. Makanya di kita itu ada yudikatif, eksekutif, legislatif. Dari siapa itu? Eropa. Dari Eropa. Nama tokohnya Montesquieu. Dia menyebutkan kalau sebuah negara itu harus ada 3 pilar keseimbangan. Ya tadi coba sebut lagi. Sok tadinya dulu. Yudikatif, eksekutif, legislatif. Apa itu kolonialisme? Tunggu. Tiba-tiba kolonialisme. Silakan nomor 13, Raffi. Menurut pasal 163 Indische Staatsrecht Apa sih? Undang-undang Belanda, Undang-undang Belanda. ya, penduduk Indonesia dibagi ke dalam beberapa golongan besar, Oke. yaitu 1. Golongan Eropa, 2. Golongan Tionghoa, 3. Golongan Timur Asing, 4. Golongan Bumi Putra. Kelak golongan putra. Oke. Ada 3 golongan. Nanti ini akan menjadi sentimen rasial ya. Sentimen rasial itu kita jadi geluh kepada rasa tertentu. Itu terjadi di tahun 1950 sampai 1960 ya. Kita coba lihat. Ada 3. Yang pertama adalah sudah pasti the one and only, yaitu bangsa Eropa. Sebagai kulit putih, dia menempati posisi pertama dengan fasilitas yang VIP. Makanya kata siapa tuh John F. Kennedy ya? Kata John F. Kennedy, di Indonesia itu parah banget, sampai-sampai ada perkampungan kulit putih dan perkampungan orang pribumi. Dan itu jauh banget. Orang pribumi mah ada di Eropa, orang kulit putih mah di tengah-tengah kota. Di mana saja, kalau di Bandung mah ada Dago, Jalan Braga, dan seterusnya. Kalau di Sumedang mah itu alun-alun Sumedang. Pusatnya orang Belanda dan yang sekitarnya. Juga bangsa-bangsa di situ. Kemudian kita lihat, itu Eropa. Kemudian yang kedua adalah Portugal. yang apa sih? Tebak dari 3 cuma ada 4 aja tuh. Mana? Timur Asing, betul. Jago semua ini. Katanya belum belajar, kalian bohong ya. Timur Asing. Kenapa memilih Cina? Karena Timur Asing sudah mewakili Cina. Karena yang datang ke Indonesia itu bukan Cina doang. Ada Arab, ada Iran, ada Irak, ya, ada Jepang, ada Korea. Jadi kita sebut aja Timur Asing, atau ada yang menyebut juga Timur Jauh. Timur Asing, Timur Jauh. Dan yang terakhir adalah Bumi Putra. Bumi Putra. Tiba-tiba bulan ya. Bumi Putra ya. Bumi Putra itu adalah orang-orang lokal. Siapa? Kita. Kita itu yang paling bawah kastanya. Kenapa? Karena memang kita kan dijajah itu ya. Kita itu tanah jajahan. Iya, Bumi Putra itu Bumi. Kita dianggap sebagai yang paling bawah. Bahkan Timur Asing saja lebih tinggi. Dikatakan Timur Asing ini sebagai mata-matanya. Oke, kalau kita melakukan perlawanan, banyak kala ada beberapa sejarawan Indonesia yang mengatakan itu adalah salah Timur Asing. Sebenarnya enggak juga. Ya, ini sejarah sensitif dan akan dibahas. Nomor 14, silakan. Zik. Tujuan pemerintah kolonial Belanda membangun banyak sekolah melalui kebijakan politik etis adalah
Oke, politik kata